Selamat siang semuanya. Sekarang adalah hari Jumat dan aku bakal operasional hari ini. Tapi sayang banget aku nggak ngambil long shift karena aku sempat susah bangun tadi pagi. Aduh, lagi-lagi ya gagal mulu ya. Udah rencana sesuatu gagal. Jadi ya aku bakal nanti langsung ke pangkalan dua. Habis itu ke pangkalan 3. Pangkalan 1 nggak dipakai dulu. Nah, jadi pangkalan 1 yang operasional. Sorry banget sih. Ya, aku baru bisa check out 9.30. Tapi aku udah nyiapin kartu kopi aja. Seraya siap untuk berpetualang bersama. Biasanya nontonin vlog aku. Kira-kira hari ini bakal nyampe berapa kak? Tuh musa. Tuh sudah. 今から仕事かそれともどこまでも変わらないのか違いかっこいいじゃないですか。Jadi sekarang aku mau beli minum dulu, soalnya masih ada waktu sekitaran 1 jaman. Ya ampun, ini bakal buat ngereng 2 max juga masih bisa ya. Kayak nanti ngereng ya. Aku mau beli minum. Oh iya, aku pengen bagi tips nih buat kalian. Kalian tahu nggak? Kalau kalian kerja lapangan kayak gini, pasti kalau kalian awal-awal dan masih awal nggak istilahnya, kalian bakal spend uang kalian banyak banget di jalan. Kenapa? Karena kalau kalian jualan, kalian pasti jualan di spot yang dimana ramai pedagangnya dong. Kalau kalian jualan di tempat yang pedagangnya nggak rame, hati-hati tuh. Biasanya tempatnya sepi atau mungkin kalau tempatnya rame, itu biasanya ada razia terus di situ. Nah, jadi udah pasti lah kalian jualan itu kayak di sekitar pedagang yang rame kan. Mau dimanapun itu spotnya, pasti sekeliling kalian tuh pedagang. Dan kalian tuh bakalan tergoda untuk membeli minuman atau makanan lagi. Contoh lihat saya, misal jam kerjanya 8 jam. Jam kerja 8 jam, kalian mungkin udah makan di rumah. Itu salah satu hal yang membuat hemat juga. Jadi kalian nyampe sini cuma makan 1 kali doang. Dan ambillah mungkin 15.000 itu udah sama minum ya. Kalau kalian cuma milih minum air putih, aku pikir makanan enak bahkan udah dapat ayam ya. Walaupun di warteg atau mungkin di jajanan lain ya taruhlah istilahnya 13.000 itu udah cukup layak lah. Jadi paling sehari kalian cuma ngabisin 15.000 buat konsumsi. Ya sisanya mungkin transport kalian. Tapi tahu nggak? Kalau aku itu sebenarnya cuma ngeluarin sekitar 20.000 per hari. 7.000 enggak, bukan 8.000 nya itu 8.000 buat naik Trans Jakarta. Kalau pulang pergi sekali berangkat 4.000, pulangnya 4.000. Terus untuk makanan aku ya sisanya cuma 12.000 nya aja. Dan itu juga aku pakainya bukan buat makan ya, kayak buat jajan-jajan ringan. Kenapa? Karena aku selalu bawa bekal dari rumah. Jadi makan udah, bawa bekal juga udah. Ya bekalnya sederhana aja, nasi telur juga cukup kok. Ya tapi kalau sering-sering emang enak sih. Jadi ya sekali nggak apa-apa lah makan di luar. Gitu. Dan pengeluaran aku sebulan, aku cukup kok megang uang 500.000 selama 1 bulan. Nah, aku udah beli minum. Aku beli granita sama air putih buat nanti makan. Kalau nggak ada air putih seret. Kalau kalian mau minum minuman berasa, kalian harus pastikan habis itu kalian minum air putih ya, biar nggak seret. Karena cuma hal kecil kayak gini aja bisa bikin kalian sakit loh. Oh iya, aku belum masang tempat sampah. Sebaiknya aku bikin gelar kursi kali ya. Udah ya, aku mau nyantai dulu. Kita akan bertemu lagi nanti di jam siang ya. Di pangkalan kedua. Oke. Potong dulu videonya. Selamat siang semuanya. Jadi kali ini gua mutusin buat di pangkalan 1 aja dulu. Karena kan jam kerja 8 jam nih, satu shift. 8 jam itu bagi 2 aja atau ya 2 jam 30 menit. Tapi yang nggak bisa dipastiin juga karena kepotong perjalanan juga kan. Ya mungkin 2 jam lah estimasi tiap pangkalan. Jadi gue di sini bakal 2 jam dulu ya sampai jam 12. Nanti gue bakal sholat dulu karena ini hari Jumat. Sholat baru gue lanjut ke pangkalan 2 dan pangkalan 3 nya.
Jadi gue mutusin buat adil ya. Sama rezeki emang gak tukeran, udah ngatur walaupun hasil sedikit beda. Oke, siap menunggu customer. Habis salat Jumat gua lanjut jualan di pertigaan Niki Bento Serdang. Masih di sini aslinya 2.45, 2 jam 45 menit. Tapi karena tadi kepotong sama salat Jumat kan, jadi gue cuma main di 2 jam doang. Nanti jam 3 gue balik ke depot buat nambah es batu, terus itu balik ke Pangkalan 3. Mudah-mudahan di sini dapat banyak. Amin. Ini kopi dulu. Gelembung yang kopi susu ini kalau mau dibalikin ke depot sih sebenarnya bisa-bisa aja ya. Sayang lah ya buat portofolionya. Sebenarnya kalau produknya wes, kalau wesnya masih di hari itu atau bisa dibilang tadi pagi belum wes nih, terus tiba-tiba siangnya gelembung, itu masih bisa lah diminum sebenarnya. Aku udah sering nyobain sih dan aman aja. Apa caranya SOP-nya enggak sih? Ya, kalau ada gelembung aku nggak bakal jual, bakal aku beli atau mungkin aku balikin ke depot. Biasanya kalau cuma jumlahnya satu itu aku beli, tapi kalau misalnya lebih ya aku balikin aja ke depot, bodo amat. Selamat sore semuanya. Sekarang aku ada di Pangkalan 3 edisi shift siang ya. Oke, di Pangkalan 3 dan gua hari ini baru gua jual sekitar 25 cup. Gila parah banget. Kemarin parah, sekarang kayaknya bakal parah juga. Dan lebih parahnya lagi cuacanya mendung. Kita sedikit mendung lah ya. Ada gelap-gelap gitu lah. Ini suasana yang ekstrim ya, bisa jadi bakal hujan. Oh iya, buat kalian yang nggak tahu, bang, lu jualan kalau hujan gimana? Ya, redup. Ya, emang gua kalau jualan rata-rata neduh ya. Kebanyakan sih kewarkop ya. Kalau hujannya udah deras banget, gua kewarkop sih. Tapi kalau udah kejebak hujan ya gua buka layung. Dan terus udah duduk aja di sini sepeda. Emang gak kebasahan, sebenarnya kebasahan sih, tapi dikit doang. Gak basah-basah banget ya. Sengaja pala gua gak kebasahan lah. Udah gitu doang sih. Masalah sakit atau enggaknya pernah sakit, tapi sekarang udah jarang sih. Mungkin gara-gara udah keseringan juga, jadi ya imunitasnya bertambah. Sama gue juga kalau kehujanan emang biasanya nyampe rumah itu udah nyeduh teh hangat diperes sama jeruk lemon. Sebenarnya bukan tubuh gue yang kebal sih, tapi ya gue yang emang antisipasi sama penyakit gue sendiri. Ya kalau nggak gitu paling simpelnya paling tau kangen. Tapi gue jarang sih minum obat-obatan. Gue lebih suka yang alami-alami gitu. Karena gue udah tahu ya cara mencegah panas dalam itu ya, kalau beda jauh-jauh ya dari jahe sama dari jeruk lemon juga ya kan, teh hangat itu ya sengaja ngejaga tubuh tetap hangat doang sih intinya ya kalau kedinginan gitu. Dan terus gua baru 25 cup ada ini. Karena target gua hari ini tuh 85, tapi kayaknya gua nyampe target segitu udah susah ya. Nyampe target depot aja kayaknya susah banget. Gua juga udah restock tadi, restock gua cuma 6 gelas. Kenapa ya? Karena ya kayak gitu. Selesai lagi sini. Saat gue nggak bohong kan, emang jualan di sini tuh nggak sebagus yang awal-awal. Itu tuh karena efek Ramadan doang. Jadi ya kalau kalian mau lihat yang aslinya selesai ya segini ada. Sebenarnya kalau ditawarin pengen jualan di luar juga, gue bukannya gimana gitu. Terus kalau ada online, gue lagi yang balik ke sini ya segala macam ya kan. Jadi ujung-ujung bisa diri sendiri ya. Kalau udah jadiin reguler, tanggung jawabnya lebih gede lagi. Harus jaga grid segala macam. Masalahnya kalau bukan gue yang ngebuat di sini, tahu-taunya anak orang lain gitu kan, misalnya Everlock lain ya bisa dibilang kayak gitu lah. Ya kacau sih salahnya, jadi nggak sesuai lagi ya, gue bilang gitu. Mendingan bangun pasar sendiri daripada nyari pasar. Ya kalau emang hari ini segini ya segini lah nggak apa-apa. Yang penting gue udah jualan bener ya kan, gue jualan di tempat area terbuka gitu. Terus gue juga jualan di dalam grid gua. Nah, grid itu kan emang diputusin sama atasan juga kan. Jadi ya sebenarnya nggak bisa disalahin kita juga kalau misalnya sales kita jelek, karena ada banyak faktornya. Bukan cuma dari kita doang. Sebenarnya kalau kita tuh sebenarnya justru pekerjaannya paling simpel ya. Udah dikasih grid mangkal di satu tempat ya udah pangkalin tempatin gitu. Masa sales bagus atau enggaknya ya kasih pelayanan gitu. Dan gue ngerasa gue udah ngasih pelayanan yang cukup memuaskan ya. Bahkan gua nggak sampai ngasih tisu, terus juga
gua ramah, terus pura-pura jadi soft spoken juga, padahal aslinya toksis parah dan juga rasis. Tapi ya gua udah jadi orang lain ketika gua berjualan, dan menurut gua itu udah effort sih. Dan ya masalah balik lagi, yang namanya jualan kan emang faktor rezeki gitu. Gua tahu brandingnya emang bagus, jago, tapi gua juga nggak mau lah kayak misalnya jualan sembarangan kayak di second run. Oh iya, oh iya, aku juga belum pernah ngebahas ini ya. Jadi tanpa kalian tahu itu ya, mungkin ada yang tahu ada yang enggak. Jalan itu sebenarnya terbagi dari tiga tau. Pertama itu main road, terus yang kedua itu second road, terus yang ketiga wings road. Nah, sekarang kalian lihat jalan ini. Menurut kalian jalan ini itu masuknya itu dia ke main road, second road, atau wings road? Kalau ada yang benar jawabannya di komentar. Enggak ya, kan gua harus kasih tahu juga sekarang. Ya nggak ada tebak-tebakan lah. Ya kalian pikirannya di pikiran kalian ini tuh jalan apa gitu, dan aku bakal kasih jawabannya ya sekarang. Jadi itu yang aku tempatin tuh wings road. Nah, apa sih bedanya second road dari apa sih bedanya main road, second road sama wings road itu? Ya itu ya percabangan doang sih. Contohnya kayak second road itu dia itu cabang dari main road, kemudian wings road itu cabang dari second road. Contoh ini jalan besar ya, jalan besar ini punya cabang namanya second road. Nah second road ini punya cabang lagi nih, akar yang kecil ini yang namanya wings road. Dan kenapa gue nggak mau take risk di jalan main road atau second road? Karena pertama itu emang bukan tempat jualan buat bisnis gerobakan kayak gini. Iya gue tahu pasarnya gede di sana, tapi kan bang pengendara motor di sana segala macam, lewat orang kantoran segala macam. Ya gue tahu, tapi kan emang nggak boleh jualan gerobakan di main road sama second road. Itu ada undang-undangnya gitu, nggak boleh kayak gitu. Kalian pikir kenapa salah BP razia? Apa mereka salah? Enggak, mereka ngejalanin tugasnya, mereka dituntut tugas mereka. Jadi ya gue nggak mau ngeganggu kerjaan mereka kayak jualan di main road atau second road, karena ya itu pelanggaran men. Kalian ngeceng-ngecengan kayak gitu emang kelihatannya kayak biasa, wah udah sering gue kayak gitu aman-aman aja ya. Emang iya aman, aman, tapi itu bikin orang kesel gitu. Itu intinya, makanya gue jalan juga cuma di wings road aja ya. Ya di sini segmentingnya juga sebenarnya nggak buruk-buruk amat ya. Orang balik kerja kan pulang-pulang lagi apa ke rumah gitu, rumahnya gitu. Sama kalau hari-hari weekend itu wings road itu emang bagus banget ya, karena kalau hari-hari weekend kan orang-orang pada di rumah ya. Nah ya kita manfaatin momennya itu ya, pas lagi di rumahnya kan, itu daya belinya gede. Makanya kalau orang jualan di wings road itu atau area-area perumahan gitu, dia ramenya itu di hari apa, Sabtu sama Minggu, kalau orang-orangnya pada ke kerja gitu. Kemudian dari aplikasi juga kita emang udah dibantu ya, buat ada fitur yang namanya GPS ya, walaupun nggak semua customer tuh make fitur tersebut ya. Ya fitur cari jagoan itu sebenarnya berguna banget membantu kita buat customer bisa tahu kita di mana gitu, di mana ya. Tapi ya dari sepengetahuan gua emang penggunanya itu nggak banyak sih. Mayoritas orang yang beli sama gue juga dia itu bukan pengguna dari Jago gitu. Walaupun gue udah saranin ya buat download aplikasi Jago, cuma masih belum ada minat ya, jadi gue juga nggak bisa maksa mereka. Iya, ya gitulah. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang udah pengguna aplikasi Jago itu udah banyak ya, sebenarnya udah nggak ada kata susah sih kita mau jualan di mana. Ya let's say area kita itu orang udah tertuju gitu. Oh udah tahu nih ada dia yang paling deket, udah tahu yang paling deket rata pas pasif sales. Nah itu yang gue berharap dari Jago gitu, pas gue baru masuk. Udah lah ngepingnya ya. Nanti yaping mulu gitu, ntar rezeki gue tersumbat. Bener nggak ngaruh sih. Rame tapi apa sih sepi rame atau enggaknya, gue yaping itu sebenarnya nggak ngaruh. Ya udahlah, gue mau lanjut kerja dulu ya. Ini tunggu report gue selesai itu berapa. Mudah-mudahan hari ini ya 68 cup lah, amin lah ya. Targetnya pun dia 68 cup. Masa sih nggak bisa? Ayo dong, masa sedang baru sedang dia belinya segini doang, malu dong sama yang lain. Ayolah, come on ya. Alah mau hujan tuh dari Pangkal 3 tiba-tiba hujan ya, karena di Pangkal 3 itu tempat teduhnya itu kurang bagus, makanya gue pindah nih yang karena depot.
Kalau urus sono doang, ini tuh urus ke arah sebelah sana tuh itu udah ke arah depot sih. Ada truk-truknya. Mana? Lah juga tempatnya udah kosong. Di sini aja dulu lah ya, sampai hujannya mereda. Ya seenggaknya taruh estimasi nyampe sono tuh jam 6, jadi gue bisa langsung check out dan balik gitu. Karena kalau gue kesana sampai jam 6 juga mau apa gitu, nggak bisa apa-apa. Cewek salesnya itu sekarang sekian. Ya kalau nggak ada gua nggak ngetek video lagi, mungkin bisa juga nih jadi video penutup ya. Bisa juga nih jadi video penutup. Kalau misalnya nggak ada yang beli lagi. Oke, itu aja sih. Mungkin ini kan jadi video penutup, jadi gue mulai aja penutupnya ya di sini ya. Kalau nggak ada take action video lagi, berarti emang saya rasa gue ya hari ini segini. Jadi channel gue tuh kan segini. Thank you banget yang udah nonton, terus pantengin channel gue, walaupun channel gue isinya gak bermanfaat, dan gue sangat butuh juga sama support kalian supaya gue itu bisa lebih bagus lagi kontennya ya kan. Soalnya jujur gue editing juga masih asal-asalan ya kan, banyak caption yang karena gue pakai auto caption itu jadi pada hancur jelek segala macam gitu. Soalnya gue juga gimana ya, waktu itu kayak sulit lah buat gue itu buat nyari waktu. Soalnya nyampe rumah kayak badan udah capek aja gitu, kayak langsung pengen tidur. Jadi males juga rading edit, tapi gue bakal usahain buat bikin konten sebaik mungkin. Thank you. Semangat buat kalian menjalani hari-hari, dan juga semangat buat diriku sendiri. Bye bye.